Hai, welcome to Artocles. Hari ini saya masih akan membahas kasus yang merupakan permintaan dari kamu semuanya. Dan sekarang waktunya terbang ke satu kota yang belum pernah sama sekali kita bahas kasus true crime-nya, yaitu Tunis yang ada di negara Tunisia. Kota indah ini memang jarang terjadi tindak kriminal, namun pada bulan Maret 2019 ada kasus yang cukup membuat mata netizen di sana tertuju pada kisah ini, yakni ada seorang pemuda berusia 25 tahun yang ditangkap karena diduga menghabisi nyawa seorang guru olahraga tanpa sebab. Kenapa bisa gitu? Karena ternyata mereka berdua ini tidak saling mengenal satu sama lain. Namun setelah ditelusuri, kisah ini tidak sesederhana itu. Ceritanya ruwet bagaikan sebuah film. Bahkan kalau yang ini lebih parah dari film kali ya. Segera akan kita perdalam kasusnya. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu ya channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload sesuatu yang seru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Hari ini saya perkenalkan kamu dulu dengan seorang wanita cantik yang lahir di Bizerte pada tahun 1988 bernama Sumaya Mansur. Dirinya memang datang dari keluarga yang mementingkan pendidikan. Ibunya seorang guru matematika di kota Bizerte. Pada tahun 2012, gadis ini juga lulus kuliah jurusan bahasa Inggris, kemudian mengajar di salah satu SMP yang ada di kota kelahirannya tersebut. Namun kemudian pada tahun 2015, dia coba-coba mengikuti ujian penerimaan pegawai negeri ke ibu kota Tunis dan berhasil lolos. Dirinya pun mulai menetap jadi tenaga pengajar sejak September 2016 di sebuah SMP yang berada di daerah La Kasba. Untuk sekarang saya nggak bisa sebutkan nama sekolahnya karena beberapa media terlihat berusaha menutup-nutupi hal ini demi menjaga nama baik instansi tersebut. Di kota Tunis ini, Sumaya tinggal sendirian dengan menyewa sebuah rumah susun sederhana. Sebulan sekali dia baru mengunjungi orang tuanya di kampung. Beberapa teman seprofesi sering menjuluki dirinya sebagai guru cantik maupun guru seksi. Karena memang Sumaya selalu menjaga penampilannya, bukan hanya dengan berdandan namun juga rajin olahraga. Makanya pada Januari 2017, dia pun kenalan dengan pria di tempat kebugaran bernama Nibal Belgazem yang lebih muda 2 tahun dibanding dirinya. Mereka nampak saling klop kemudian berpacaran. Kelihatannya pria tersebut sangat menyayangi Sumaya, sering antar jemput juga kalau gadis itu pergi ngajar. Makanya beberapa guru dan kepala sekolah jadi akrab sama Nibal serta selalu mendorong keduanya untuk segera menikah. Semua berpendapat bahwa mereka ini pasangan yang cocok, sama-sama good looking dan terlihat fit. Sumaya juga selalu membanggakan pacarnya tersebut pada keluarga. Hingga di bulan November 2017, mereka berdua pun melangsungkan pertunangan di kota Zarzis tempat orang tua Nibal berada. Namun ternyata kisah Romeo dan Juliet yang ada di pikiran Sumaya cuma sementara aja. 2 minggu setelah tunangan, ada beberapa wanita datang menemui gadis itu di waktu yang berbeda dan bilang mereka adalah kekasih Nibal serta masih berhubungan sampai saat ini. Bahkan ada satu wanita yang bernama Dura Hasin mengaku telah berbadan 2 hasil perbuatannya dengan Nibal. Tentu hal ini membuat Sumaya sedih dan mau minta kejelasan dari sang tunangan. Sayangnya setelah kedatangan para wanita itu, Nibal menghilang dan gak pernah muncul di hadapan Sumaya. Dirinya hanya meninggalkan sebuah pesan WhatsApp yang menyatakan pembatalan pertunangan mereka, tidak akan ada pernikahan dan jangan pernah nunggu Nibal pulang sampai kapanpun. Sebenarnya Sumaya sudah mencoba ya menghubungi orang tua Nibal, namun mereka bilang gak tahu apa-apa tentang putranya tersebut. Cukup aneh ya, akhirnya mau gak mau perempuan itu nerima nasib aja sebagai jomblo lagi meskipun udah terlanjur gembar-gembor mengenai konsep pernikahannya.
Beberapa teman guru dari sekolah tempatnya mengajar terus memberikan dukungan bagi Sumaya agar move on. Masih banyak cowok lain yang lebih baik dari Nibal. Mereka pun rajin mengajak wanita tersebut ke acara pertemuan guru-guru sekolah sekota Tunis. Ternyata benar saja, di sana mereka punya kenalan dengan seorang guru olahraga yang terkenal lucu dan baik hati. Namanya adalah Hisam Ramadan. Dia sudah hampir 4 tahun mengajar olahraga di sebuah SMA swasta yang berada di Jalan Habib Tamer. Maaf ya, saya nggak bisa sebutkan nama sekolahnya. Nah, mungkin secara penampilan, si Hisam ini nggak semantap Nibal dulu. Namun hatinya baik, ramah, dan cukup mengasihkan. Makanya beberapa rekanan kemudian menjodohkan dengan Sumaya. Wanita tersebut juga nggak nolak untuk memberikan nomor handphonenya. Dia cuma berpikir ya lumayan kali untuk pelarian pengisi waktu senggang di kala gabut. Kelihatannya Hisam juga nggak main-main, karena Sumaya tidak menolak setiap diajakin jalan, dirinya makin gencar untuk mendapatkan hati gadis itu. Apalagi baik teman-teman Sumaya ataupun kawan-kawannya mendorong terus supaya ngegas lebih kencang dalam pendekatan. Makin garang aja nih Pak Hisam untuk bisa mengambil hati perempuan tersebut. Nggak sia-sia karena akhirnya mereka resmi pacaran. Namun pengakuan Sumaya kepada sahabatnya, dia mau sama Pak Hisam hanya untuk menyenangkan hati teman-temannya. Karena kalau boleh jujur, menurut dia pria itu bukan tipenya. Badannya kurus dan wajahnya tidak tampan. Tapi ya udahlah, biar rekan-rekannya puas. Bahkan kemudian orang tuanya terus mendesak untuk kawin karena usianya sudah cukup matang. Sumaya mau aja walaupun dia nggak selera sama Hisam. Habis emaknya ngomel mulu, udah keburu tua lu. Akhirnya Sumaya nurut dan mereka pun resmi menikah pada bulan Oktober 2018 saat Sumaya berusia 30 dan Hisam 29 tahun. Namanya juga nikah tanpa cinta. Sumaya menganggap suaminya sebagai sahabat doang. Dia nggak mau diajak berhubungan sama sekali atau terkadang cuma mau disentuh dikit aja. Awalnya Hisam pikir mungkin emang butuh waktu. Dia juga tahu masa lalu sang istri yang pernah ditinggal tunangannya. Makanya pelan-pelan dan perlu proses. Hisam tetap menunjukkan wajah-wajah ceria tanpa masalah, baik di hadapan keluarga, teman, dan murid-muridnya. Sumaya juga tetap biasa aja di hadapan semua orang karena dia masih belajar untuk mencintai suami yang bukan tipenya. Terkadang dia curhat kepada kepala sekolah dan merasa kasihan sama Hisam. Namun entah mengapa dirinya cukup sulit untuk bisa membuka hati, masih saja terus tertutup. Sampai pada Januari 2019 di sekolah tempat Sumaya mengajar, ada seorang guru olahraga baru yang merupakan pindahan dari kota Lamarsa. Namanya Mahdi Makluf yang berusia 27 tahun. Pemuda ini terkenal sangat berbakti pada orang tuanya dan masa kuliahnya dulu menjadi kebanggaan karena mendapat beasiswa. Baru mengajar beberapa minggu saja, Mahdi sudah sangat disukai oleh murid-murid di sana. Beberapa guru wanita juga pada kesemsem pada senyum pria ini yang terlihat tulus dan suka bercanda juga. Tak terkecuali Sumaya yang ternyata hatinya berdebar-debar kala dirinya ngobrol dekat ataupun saling senyum dengan guru olahraga ini. Sampai-sampai dia mikir, kok baru muncul sekarang sih? Kemarin-kemarin kemana aja? Yang pasti Sumaya kemudian sangat menyukai Mahdi. Dia tahu diri sih udah punya suami, namun kalau guru wanita lainnya dekat dengan Mahdi, dia tuh kayak cemburu dan marah. Makanya kemudian memberanikan diri untuk minta nomor handphone pemuda tersebut dan mulai rajin ngobrol-ngobrol tentang masalah murid-murid di sekolahan. Sebenarnya Mahdi memang menyukai Sumaya secara fisik. Wanita itu memiliki daya tarik yang bisa bikin lelaki manapun kelepek-kelepek. Tapi dia menyadari bahwa bu guru itu sudah menikah dan punya suami. Bahkan pernah juga beberapa kali bertemu di gerbang sekolah kala Sumaya diantar oleh Hisam. Makanya pemuda itu nggak mau macem-macem. Namun situasi berubah saat wanita tersebut yang memulai semuanya duluan. Dengan kata-kata yang nyentil di WhatsApp dan juga senyuman manis serta kedipan nakal kalau ketemu di sekolah, segalanya bikin Mahdi kehilangan konsentrasi. Apalagi saat Sumaya curhat bahwa pernikahannya tidak bahagia dan ingin minta pisah dari sang suami. Mahdi selalu siap sebagai pendengar yang baik. Hal ini bikin perempuan itu makin nekat mendekatinya. Ya udah, siapa yang takut? Makanya kemudian kedua guru tersebut pun mengalami cinta lokasi dan memiliki hubungan secara diam-diam.
Setelah menjalani 2 bulan hubungan tersembunyi, nampaknya Mahdi mulai merasa nggak enak. Dia nggak ingin melanjutkan semua dan berharap Sumaya menjauhi dirinya. Namun wanita itu malahan nangis dan bilang hanya mencintai Mahdi saja. Namun bingung juga untuk mengakhiri pernikahannya. Perempuan itu nggak mau mengecewakan keluarga, suaminya, bahkan guru-guru yang selama ini menjadi comblang atas hubungan mereka. Tapi tetap saja Mahdi ingin menghentikan jalinannya bersama Sumaya karena takut dosa. Sampai kemudian di awal bulan Maret 2019, Sumaya memberikan sebuah janji kepada pemuda itu bahwa dia akan memberanikan diri untuk minta cerai kepada Hisam, asalkan Mahdi kelak juga berjanji akan menikahinya setelah pisah. Karena dirinya juga mengingini Sumaya, pemuda tersebut pun berjanji akan menikahi perempuan pujaan hatinya itu. Sampai pada hari Rabu 20 Maret 2019 sekitar jam 9 malam, ternyata Sumaya tidak pulang ke rumah karena menghadiri acara ulang tahun temannya di daerah Lakasba. Dia sudah menghubungi suaminya dan info bahwa akan pulang telat malam itu. Ditungguin sampai jam 11 malam, belum pulang juga. Hisam mencoba nelpon tapi handphonenya Sumaya nggak aktif. Pria tersebut sempat menelpon beberapa teman guru, namun semua pada nggak tahu istrinya ada di mana. Bahkan mereka bilang, sepertinya nggak ada temen yang ulang tahun kala itu. Sekitar pukul 11.40 malam, bel pintu rumah Susun bunyi dan dibuka sama Hisam. Ternyata ada sosok pria besar dengan topeng hitam langsung masuk. Segera mengeluarkan senjata dan melepaskan peluru ke arah bapak guru itu sebanyak 8 kali. Sosok tersebut langsung kabur, sementara Hisam sempat berteriak dan tetangga muncul untuk membantunya. Namun sayang saat mau dilarikan ke rumah sakit, guru olahraga tersebut menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-30 tahun. Tentunya kepergian sang suami membuat Sumaya bersedih. Dia bahkan terisak-isak kala menceritakan berita duka itu kepada mertuanya. Menurut penyelidikan polisi, belum jelas siapa pelaku dan motifnya kala itu, mengingat tidak ada barang yang dicuri. Kemungkinan ini dendam masa lalu. Namun dari hasil wawancara terhadap orang terdekat maupun tetangga, Hisam sangat baik dan gak pernah punya musuh. Di area perumahannya juga terkenal suka membantu dan tak pernah membuat masalah. Dirinya gak punya hutang, tidak ada orang yang pernah sakit hati karena ulahnya. Hal-hal inilah yang kemudian membuat penyidik yakin pelakunya bisa saja suruhan sang istri karena kasus seperti ini sering terjadi. 4 hari kemudian pada Minggu 24 Maret 2019, polisi mendapat laporan dari seorang pemulung bahwa dirinya sempat melihat wajah pemilik sosok yang mendatangi rumah Susun milik Hisam. Mereka pun melakukan penggambaran sketsa pelaku dan mulai disebarluaskan. Sampai masuk lagi pengaduan bahwa sketsa tersebut mirip dengan pemuda pengangguran yang asalnya dari kota Monastir bernama Kasim Mesaudi. Usianya 25 tahun dan dilakukan pengejaran terhadap dirinya. Pria itu baru ditangkap pada 2 April 2019 dan sosoknya yang tinggi sangat sesuai dengan yang ada dalam CCTV rumah Susun. Bahkan DNA-nya kemudian cocok dengan yang tertinggal di pintu rumah korban kala itu. Jadi walaupun bungkam, Kasim tetap didakwa atas menghilangnya nyawa Hisam. Sebenarnya hasil penyelidikan polisi tidak didapat adanya motif kuat pemuda itu menghabisi nyawa Hisam. Bahkan mereka juga nggak saling kenal dan belum pernah bertemu sebelumnya. Namun karena diancam bakalan mendapat hukuman berat, akhirnya pria itu mengaku juga bahwa kenyataannya dirinya disuruh oleh istrinya Hisam yaitu Sumaya untuk menghabisi nyawa sang suami. Kasim dan Sumaya bertemu melalui Facebook karena saat itu pemuda tersebut membutuhkan uang dan rela melakukan apapun. Makanya perempuan itu menghubunginya dan lanjut pada sebuah negosiasi guna menghilangkan nyawa sang suami. Awalnya Kasim menolak, namun karena ada kebutuhan mendesak, dia pun setuju. Perjanjian pembayaran adalah 50.000 dinar atau sekitar 240 juta rupiah. Namun kala itu Sumaya baru mentransfer 20%-nya sebagai pegangan dan untuk membeli senjata. Kasim pun menyanggupi dan melakukan eksekusi hanya dengan bermodal foto dan alamat lokasi keberadaan Hisam.
Sumaya ditangkap pada 6 April 2019 saat sedang menginap di rumah saudaranya. Wanita itu kaget dan menolak semua tuduhan. Polisi sempatnya menyita handphone miliknya dan memeriksa semua isi pesan di dalamnya, tapi nampak semua telah dihapus. Namun, saat transkrip histori pesan dan teleponnya didapat dari pihak provider Sumaya udah nggak bisa mengelak. Wanita tersebut memang melakukan penawaran dengan Kasim untuk menghabisi Hisam. Bahkan ditemukan juga pesan-pesan dirinya dengan pacar rahasia Mahdi yang kemudian membuat penyidik merasa yakin Sumaya punya motif kuat, yakni supaya bisa menikah dengan kekasih gelapnya tersebut. Pada persidangannya di Pengadilan Tinggi Kota Tunis awal Agustus 2019, Sumaya akhirnya mengaku bahwa pernikahan yang dijalaninya adalah tanpa cinta. Dia bilang semua dilakukan hanya untuk menyenangkan teman-temannya, membuat orang tuanya tenang karena anak gadisnya udah umur 30 tapi nggak nikah-nikah. Juga membuat diam para pencemooh yang selama ini menghinanya karena ditinggalkan sang tunangan. Saat itu Sumaya pasrah aja bakal kawin sama siapapun, asalkan kepalanya nggak pusing mendengarkan banyaknya tuntutan dari berbagai pihak terhadap dia. Yang anehnya sang suami Hisam kayak nggak peka dan mau aja melanjutkan pernikahan yang hambar tersebut. Padahal beberapa kali Sumaya ini sengaja bertindak kasar supaya Hisam minta cerai, namun pria itu malahan setia banget. Sumaya juga mengaku hadirnya Mahdi dalam hidupnya seperti membawa angin baru, sangat segar dan membuat kepalanya tenang. Makanya dia maksa berhubungan dengan pemuda itu karena hatinya merasa bahwa Mahdi adalah obat hati yang selama ini dicarinya. Namun ternyata pria tersebut terlalu baik untuk diajak bermain api. Dirinya mulai menjauh saat hubungan mereka memasuki bulan ketiga. Sumaya juga cerita bahwa di malam kejadian dia sengaja tidak berada di rumah untuk menciptakan alibi. Dia sembunyi di taman kota dalam mobilnya sampai tengah malam. Dirinya juga mengingatkan pada pengadilan bahwa Mahdi tidak terlibat dengan semua niat dalam kejahatan ini. Bahkan Mahdi juga kemudian muncul sebagai saksi di pengadilan, mengatakan gak tahu apa-apa mengenai rencana Sumaya untuk membayar orang guna menghabisi Hisam. Yang dia tahu bahwa wanita itu janji mau bercerai secara baik-baik dengan suaminya. Pemuda itu memang mengaku suka sama Sumaya. Mereka selama ini pacaran diam-diam dan beberapa kali melakukan hubungan tercela. Bahkan dengan menangis, Mahdi juga ngaku pernah melakukannya di ruangan kelas saat sekolah sudah sepi. Kini dirinya menyesal dan minta maaf kepada keluarga Hisam, karena baik secara langsung atau tidak, dia adalah penyebab Sumaya melakukan semua ini. Sampai akhirnya pada keputusan akhir per hari Kamis 22 Agustus 2019, sidang yang dipimpin Hakim Ahmed menyatakan baik Sumaya Mansur dan Kasim Mesaudi bersalah karena dengan sengaja berkonspirasi dan terencana untuk melenyapkan nyawa Hisam Ramadan. Keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 20 tahun kurungan. Sementara sebulan kemudian, baik Mahdi dan Sumaya juga disidang lagi atas apa yang telah mereka lakukan selama ini. Pihak sekolah menuntut mereka bahkan mencabut izin mengajar keduanya. Mahdi terkena hukuman 4 bulan penjara atas perbuatan tercela. Begitu juga dengan Sumaya yang mendapat tambahan 5 bulan kurungan karena dianggap sebagai pihak yang mengajak Mahdi terus-menerus. Bagaimana menurut kamu? Apakah sudah cocok hukuman untuk Sumaya dan juga Mahdi? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan, di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.